Silakan duduk. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Kita sudah memasuki minggu yang ketiga di tahun 2021 di bulan Januari. Bukan saja pandemi COVID-19 belum berlalu, tapi ada lagi beberapa bencana yang melanda negara kita. Banjir di Kalimantan Selatan, di Manado, banjir dan tanah longsor, lalu gempa bumi di Sulawesi Barat. Dan saya dapat datanya, saudara, di Sulawesi Barat gempa bumi itu ada beberapa gereja kita yang kena, dan juga jemaat kita yang ada di Kota Mamuju. Nah, saya pernah ke sana. Lalu di Majene juga ada beberapa. Lalu yang Manado banjir dan tanah longsor juga ada beberapa gereja kita yang kena. Di Kalimantan Selatan juga, saudara. Kalau saudara perhatikan, kalau masa pandemik COVID-19, kita dianjurkan di luar rumah atau di rumah? Di rumah saja atau di luar rumah? Di rumah saja. Kalau ada gempa bumi, kita di dalam rumah atau di luar rumah? Bingung gak, saudara? Bingung ya? Bingung. Gempa di luar rumah. Pandemik di dalam rumah. Itu bagaimana yang di Sulawesi Barat itu? Karena mereka juga mengalami pandemi COVID-19. Mereka di rumah saja, tertimbun mereka dengan bangunan-bangunan yang roboh itu. Kita di rumah saja, kalau nggak kena gempa ya aman-aman saja. Tapi kita tidak tahu, saudara, apa rencana Tuhan di balik ini semua. Tetapi disinilah kita belajar sebagai orang percaya. Kita tidak mampu menghadapi keadaan yang bisa terjadi begitu cepat. Mungkin juga bisa terjadi kepada kita di Provinsi Lampung ini. Bukan saja yang di Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, di Manado dan sebagainya. Bisa juga terjadi kepada kita. Coba kita renungkan, kalau kita tidak punya daya tahan rohani yang kuat, kita tidak mampu. Kalau kita tidak punya iman yang kuat, kita tidak mampu menjalani hari-hari yang cukup sulit ini. Itu sebabnya kita perlu hidup oleh iman sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya akan lanjutkan firman Tuhan. Hidup oleh iman di bagian yang ketiga. Saya tidak akan ulang lagi. Bagian pertama, kedua, saudara bisa lihat di situ. Ditampilkan aja PowerPoint-nya. David Melkis. Pertama itu apakah iman itu? Lalu yang kedua bagaimana orang benar hidup oleh iman? Ya kalau nggak tampil lagi, saya masuk aja langsung yang ketiga. Lalu yang ketiga adalah janji Tuhan kepada orang yang hidup oleh iman. Saudara, kalau Tuhan melihat orang benar hidup oleh iman, Tuhan tidak akan berdiam kepada orang tersebut. Ada sesuatu yang akan dikerjakan, diberikan oleh Tuhan sebagai janji Tuhan kepada orang benar yang hidup oleh iman. Nah, apakah janji Tuhan bagi orang benar yang hidup oleh iman? Saya akan menyampaikan 5 janji Tuhan. Yang pertama kita kembali lihat ayat mas kita Roma 1 ayat 17. Mari kita baca lagi ayat ini. 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Waktu saudara perhatikan di bagian B ini saudara, orang benar akan hidup oleh iman. Ada janji Tuhan dinyatakan di sana. Orang benar yang hidup oleh iman, mereka
akan mendapatkan hidup dari Tuhan. Kata hidup di sini saudara bukan hidup biasa-biasa. Kata hidup di sini adalah hidup yang berkualitas. Waktu Tuhan melihat orang benar hidup oleh iman, Tuhan katakan, aku akan memberikan kepada mereka hidup yang berkualitas. Kata berkualitas itu sinonim katanya adalah bermutu. Itu bicara tingkat kepuasan manusia akan sesuatu. Jadi ini janji Tuhan yang pertama. Kalau Tuhan melihat orang benar hidup oleh iman, Tuhan melihat kita hidup oleh iman, Tuhan katakan, aku akan memberikan kepadamu kehidupan yang berkualitas. Kalau saudara melihat kehidupan seseorang di dunia ini, lihat aja di keluarga kita misalnya. Ada yang hidupnya biasa-biasa saja, ya. Ada hidupnya sedang-sedang saja. Jarang kita melihat orang bisa menjalani hidup, dia menjalani dengan hidup yang berkualitas. Karena memang mereka tidak berusaha untuk mendapatkan hidup yang berkualitas. Hidup berkualitas di sini saudara, bukan hidup makmur saudara, bukan. Bukan hidup mapan secara materi, bukan. Apakah hidup yang berkualitas itu? Pertama, hidup berkualitas itu mereka memiliki hubungan yang mendalam atau intim dengan Tuhan. Ini hidup berkualitas. Mereka punya hubungan yang mendalam. Mereka punya hubungan yang intim dengan Tuhannya. Saudara tahu, waktu orang benar, mereka memiliki kehidupan yang berkualitas. Mereka punya hubungan yang intim, mendalam dengan Tuhan. Orang benar itu tidak akan menjadi orang benar yang hanya tahu beribadah. Mereka tidak akan mau menjadi orang benar yang hanya jadi penonton. Orang benar yang memiliki hidup yang berkualitas karena punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Mereka melibatkan diri di dalam pekerjaan Tuhan. Saya dapat informasi dari jemaat di sini. Anaknya terlibat pelayanan di tempat kita. Lalu orang tuanya putuskan jangan lagi melayani. Jangan lagi ibadah. Nanti kena COVID-19. Waktu saya dengar saudara, sedih saya, sedih. Kok sampai seperti itu ketakutannya. Hingga anaknya yang setia melayani, setia beribadah, Bitson rajin saudara. Dia duduk di belakang saya pasti. Karena tiap Jumat pasti dia salaman dengan saya. Dan saya selalu duduk di situ Bitson. Tiba-tiba dihentikan pelayanannya. Dia masih mau melayani, orang tua bilang, jangan. Nanti kamu kena COVID. Waktu saya dengar ini saudara, lalu saya lihat orang tuanya, sedih saya. Dia bukan jemaat yang baru saudara, bukan. Dia jemaat yang lama di tempat kita. Saya kaget waktu dengar begini, saya ingin bertemu dengan orang itu, tapi gak pernah ketemu saya. Saya tungguin minggu, saya gak ketemu sama orang tuanya. Kok sampai seperti itu ketakutannya hingga dia hentikan pelayanan anaknya dengan Tuhannya. Kenapa saudara bisa seperti itu? Hubungannya dengan Tuhannya, orang tuanya itu tidak intim.
Dia tidak punya hidup yang berkualitas di hadapan Tuhan. Makanya dia tidak punya beban di dalam pekerjaan Tuhan. Kalau dia punya hidup yang berkualitas, hubungannya intim dengan Tuhan. Yang kedua, dia akan mengucap syukur di dalam segala hal. Dan yang ketiga, dia mau pikul salib buat Tuhannya. Saudara pernah membaca apa nomor satu yang membunuh manusia di tahun 2020? Bukan COVID, saudara, bukan. COVID itu nomor sekian. Bukan. Aborsi itu nomor satu. COVID itu nomor sekian, saudara, yang menjadi pembunuh di dalam dunia ini. Tetapi sepertinya itu dibalik dengan orang yang ketakutan. Nomor satu ini yang akan membunuh. Saudara yang saya kasihi, orang benar yang hidup oleh iman. Tuhan katakan, aku akan berikan hidup yang berkualitas kepadamu. Dan engkau akan punya hubungan yang mendalam, intim dengan aku. Saudara tahu, waktu kita punya hubungan intim dengan Tuhan, Dia akan peduli dengan kita. Dia akan memperhatikan kita dan Dia siap menjadi pembela dan penolong kita. Yang kedua, apakah hidup yang berkualitas itu? Memiliki kedewasaan dan kematangan dalam menjalani kehidupannya. Ini hidup yang berkualitas. Pertama, dia punya hubungan yang intim dan mendalam dengan Tuhannya. Lalu yang kedua, dia punya kedewasaan. Dia punya kematangan di dalam menjalani kehidupannya. Berarti dia bukan kanak-kanak dalam menjalani hidup ini. Tapi dia dewasa, dia matang dalam menjalani kehidupannya. Saudara tahu, waktu seseorang memiliki kedewasaan dan kematangan dalam menjalani kehidupannya. Pertama, orang tersebut menyadari bahwa untuk meraih satu keberhasilan dalam hidup, bukan berdasarkan cara-cara instan, bukan. Orang yang memiliki kedewasaan dan kematangan dalam menjalani kehidupannya, orang tersebut menyadari untuk meraih satu keberhasilan dalam hidupnya diperlukan waktu, tenaga, kesabaran, ketekunan, dan kerja keras. Dia tahu ini, saudara, dia tidak akan cari cara-cara instan, tidak. Tapi dia tahu, kalau saya ingin berhasil, perlu waktu, perlu tenaga, perlu kesabaran, perlu ketekunan, dan perlu kerja keras yang saya harus lakukan dalam hidup ini. Dan Tuhan berikan kepada mereka itu, saudara. Lalu yang kedua, yang memiliki kedewasaan kematangan dalam kehidupannya, dia menerima segala kelebihan dan kekurangan orang lain karena menyadari ia juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang matang dewasa, saudara, dia tidak egois, dia tidak meremehkan orang. Dia terima kelebihan orang, dia terima juga kekurangan orang. Kenapa? Karena dia tahu dia juga punya kelebihan, dia juga punya kekurangan. Kalau kekurangan dan kelebihan ini disatukan, saudara, ada satu kerjasama yang baik. Hidup yang berkualitas. Dia punya kematangan dan kedewasaan di dalam menjalani kehidupannya. Yang ketiga, kehidupan yang berkualitas itu mampu mengetahui kebenaran dan melakukan kebenaran dalam hidupnya. Orang yang memiliki kehidupan yang berkualitas, waktu dia tahu kebenaran itu
dalam hidupnya, dia lakukan kebenaran itu di dalam kehidupannya. Dia bukan hanya sekedar dijadikan kebantu pengetahuan, tidak. Tapi kebenaran itu dia lakukan di dalam kehidupannya. Saudara tahu, waktu kita hidup dalam kebenaran, apa yang firman Tuhan katakan? Yesaya pasal 32 ayat 17. Saya bacakan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Waktu seseorang tahu kebenaran dan dia lakukan, dia hidupi kebenaran itu, ayat dikatakan, maka akan tumbuh damai sejahtera dalam hidup orang tersebut. Lalu dia dapatkan ketenangan, ketentraman. Ada masa berlakunya saudara? Tidak. Selama-lamanya. Orang yang hidup dalam kebenaran, dia jalani hidup dengan damai sejahtera, tenang, tentram selama-lamanya. Enggak panik, enggak takut, saudara, enggak. Katakan sebelahnya, saya bukan orang penakut. Tolong yang di rumah dengar, jangan jadi orang penakut. Kalau kau hidup dalam kebenaran, kau akan diberikan damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman dari Tuhan. Yang kedua, saudara, janji Tuhan kepada orang benar yang hidup oleh iman. Yohanes 11, 39 sampai 40. Boleh, Bubi, baca, Bu? Yohanes 11 ayat 39, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya, puji Tuhan. Coba tampilkan lagi 39. Saya bacakan ya. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Apa janji Tuhan yang kedua? Orang benar yang hidup oleh iman. Tuhan katakan orang tersebut akan melihat kemuliaan Allah. Saudara tahu apa itu kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah itu adalah hadirat Allah yang memiliki bobot atau nilai. Itu kemuliaan Allah. Waktu seseorang mengalami kemuliaan Allah, dia mengalami yang namanya hadirat Allah dalam hidupnya. Dan hadirat Allah itu punya bobot, punya nilai. Kalau saudara membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 10 sampai 11. Waktu Raja Salomo selesai membangun rumah bagi Tuhan. Lalu rumah Tuhan itu dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Dalam bentuk awan, memenuhi rumah itu penuh dengan kemuliaan Allah. Waktu imam-imam melihat kemuliaan Allah ini, mereka takut sampai tidak berani menyelenggarakan ibadah saat itu. Kenapa? Karena mereka melihat bobot nilai dari kemuliaan Allah itu. Memenuhi rumah Allah saat itu. Mereka takut, sampai mereka takut menyelenggarakan ibadah. Melihat bobot nilai kemuliaan Allah itu. Lalu di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-19 ayat 16.
Waktu Tuhan ingin bertemu dengan Musa di Gunung Sinai. Sebelum Tuhan panggil Musa naik ke Gunung Sinai, awan kemuliaan Allah memenuhi puncak Gunung Sinai. Waktu mereka melihat puncak Gunung Sinai yang dipenuhi dengan awan kemuliaan Allah, ada kilat, ada petir. Musa dan orang Israel ketakutan. Dan mereka hanya berdiri di kaki bukit Gunung Sinai itu, saudara. Mereka takut melihat kemuliaan Allah itu. Suara Tuhan datang kepada Musa. Musa, katakan kepada bangsa, jangan dekat-dekat gunung ini. Mereka akan mati. Tapi engkau naiklah ke atas gunung. Aku akan berbicara dengan engkau. Kemuliaan Allah itu, saudara, bicara hadirat Allah yang memiliki bobot dan nilai. Firman Tuhan katakan, ini janji kedua. Kalau Tuhan lihat orang benar hidup oleh iman, Tuhan berikan kemuliaannya kepada orang tersebut. Nah, kalau saudara lihat dua ayat yang kita sudah baca ini, apa kemuliaan Allah di sana? Waktu Yesus perintahkan, geserkan, gulingkan batu yang menutup jenazah atau mayat dari Lazarus, saudara dari Marta itu. Lalu Marta, saudara Lazarus, dia bilang, Tuhan, dia udah 4 hari mati, pasti bau badannya. Apakah Tuhan memberikan respon dan jawaban lalu mengikuti saran Marta? Tidak. Geser batu itu. Engkau akan lihat, waktu engkau percaya, engkau akan lihat kemuliaan Allah. Apa kemuliaan Allah dalam cerita itu, saudara? Kemuliaan Allah itu membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Apa yang kita baca di sini, saudara? Kalau kita hidup oleh iman, Tuhan bisa berikan mujizatnya dalam hidup kita. Dia bisa mengubah sesuatu yang tidak mungkin menurut pikiranmu menjadi mungkin dalam hidupmu. Kalau orang mati saja, dia bisa bangkitkan. Masakan dia tidak bisa sembuhkan kita dari sakit penyakit kita. Mari saudara, waktu engkau hidup dalam ketakutan, imanmu mati. Waktu imanmu mati, engkau tidak akan melihat kemuliaan Allah atau mujizat terjadi di dalam kehidupanmu. Tetapi waktu engkau hidup oleh iman, Tuhan katakan yang kedua, engkau akan melihat kemuliaanku kuberikan dalam kehidupanmu. Yang ketiga, saudara, Galatia 3 ayat 7 dan 9. Apa janji Tuhan yang ketiga? Boleh, Yosua? Galatia 3 ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Ya Tuhan. Apa janji Allah yang ketiga kepada orang benar yang hidup oleh iman? Melalui 2 ayat ini ada janji Tuhan. Yang pertama, mereka akan menjadi anak-anak Abraham. Lalu yang kedua, diberkati bersama-sama Abraham. Saudara tahu tadi yang duet nyanyi itu yang laki itu anak Bapak Abraham. Ya, tapi bukan Abraham di sini, saudara, di Galatia 3, 7 dan 9. Waktu Tuhan melihat kita hidup oleh iman, Tuhan katakan, engkau akan menjadi anak-anak Abraham, salah satu nenek moyang kita. Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu yang kedua, berkat Abraham itu aku akan berikan kepadamu.
Pertanyaannya adalah, apakah berkat Abraham itu? Karena Tuhan katakan waktu kita hidup oleh iman, berkat yang diterima Abraham, Tuhan berikan juga kepada kita yang hidup oleh iman. Apa berkat Tuhan kepada Abraham? Kita lihat Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, ada 5 berkat Tuhan kepada Abraham. Boleh Daniel? Kejadian 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Puji Tuhan. Ada berapa berkat Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3 ini? Ada 5. Yang pertama, Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Pertanyaannya, digenapikah janji ini kepada Abraham? Digenapi. Lalu yang kedua, Tuhan akan memberkati Abraham. Diberkati Tuhan, Abraham dengan Tuhan, dengan berkat-berkat materi, diberkati dengan luar biasa. Lalu yang ketiga, membuat nama Abraham masyhur. Dan ini digenapi oleh Tuhan. Dan yang keempat, Abraham akan menjadi berkat. Dan ini digenapi. Dan yang kelima, memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Saya mau jelaskan bagian akhir saja, saudara. Jadi waktu Tuhan lihat kita hidup oleh iman, Tuhan katakan, berkat Abraham akan kuberikan kepadamu. Saya jelaskan berkat yang kelima. Waktu orang memberkati engkau, maka aku akan memberkati orang yang memberkati engkau itu. Waktu orang mengutuk engkau, aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau itu. Coba tangkap ini, saudara. Ini berkat Abraham yang Tuhan katakan, aku akan berikan kepada orang benar yang hidup oleh iman. Tuhan akan memberkati orang yang memberkati kita. Tapi Tuhan juga akan mengutuk orang yang mengutuk kita. Artinya, apa saja yang dilakukan orang kepada kita, dia akan menjadi lawan Tuhan kita. Kalau kita lihat ini, apa yang kita perlu takutkan, saudara? Orang yang menjadi lawan kita, mengutuk kita, Tuhan akan kutuk orang tersebut. Makanya kita nggak perlu keluarin kata-kata kutuk, saudara, nggak perlu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Karena Tuhan sendiri akan jadi lawan mereka. Orang boleh menghina kita, orang boleh mengejek kita, orang boleh katain kita kafir lah dan sebagainya. Nggak apa-apa, saudara, nggak apa-apa. Kutuk-kutuk yang mereka lemparkan kepada kita, itu akan Tuhan balikan kepada orang-orang tersebut. Tapi waktu mereka memberkati kita, Tuhan katakan, aku juga akan memberkati mereka. Janji Tuhan ini luar biasa, saudara. Setiap kita melakukan kebenaran firman Tuhan, selalu berdampak positif buat kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Waktu kita jalankan hidup oleh iman, berkat Tuhan juga Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Yang keempat, saudara, janji Tuhan kepada orang-orang yang hidup oleh iman. Efesus 6 ayat 16, saya bacakan. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu,
kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Apa yang kita lihat di sini saudara, janji Tuhan kepada orang berhidup oleh iman. Janjinya adalah kita dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Si jahat di sini menunjuk kepada iblis. Semua panah api yang dilemparkan oleh iblis kepada kita. Tuhan katakan waktu engkau hidup oleh iman, engkau mampu memadamkan semua panah api yang datang dalam hidupmu dari si jahat. Saya mau sampaikan kepada saudara, sasaran panah api si jahat dalam hidup kita orang percaya adalah pikiran kita. Pikiran kita. Nah, bagaimana caranya? Panah api si jahat akan memasukkan kehendaknya, rencananya, dan sebagainya di dalam pikiran kita. Ini saudara. Jadi serangan panah api si jahat itu dia serang masuk dalam pikiran kita. Dia masukkan rencananya, kehendaknya, dan sebagainya di dalam pikiran kita. Kalau tidak bisa kita padamkan semua panah api dari si jahat, maka pikiran kita akan dikendalikan oleh iblis. Dan salah satu panah api si jahat itu adalah ketakutan yang disanamkan dalam pikiran kita orang percaya. Makanya kalau orang sudah mengunci pikirannya dengan ketakutan, kita ngomong apa saja nggak ada guna, nggak ada guna. Karena panah api si jahat sudah masuk dalam hidup orang tersebut. Nah, kenapa sampai masuk? Dia hidup dengan kekuatannya, dengan apa kata orang. Dia bukan hidup oleh imannya. Kalau dia hidup oleh iman, waktu panah api si jahat masuk menyerang pikirannya, Tuhan katakan, engkau dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Orang yang hidup oleh iman, iman orang tersebut akan seperti air yang memadamkan semua panah api dari si jahat. Ada orang menilai begini. Kenapa orang terikat dengan HP, dengan media sosial? Ada yang jawab begini, ya habis, fasilitasnya ada, internetnya ada, kuotanya cukup. Benar nggak saudara? Benar. Tetapi apakah itu masalah pokoknya? Bukan. Masalah pokoknya adalah dalam hidup orang tersebut. Kalau dia tidak mau dikuasai oleh media sosial, dia tidak akan terikat dengan media sosial. Walaupun dia ada internet, ada IndiHome lah, kalau gereja kita ini pakai apa itu si Suwandi? Pakai Bisnet atau pakai yang lain, lalu saudara beli kuota. Kalau saudara tidak terikat, saudara yang ngatur media sosial itu. Bukan media sosial yang mengatur kita. Saudara boleh lihatlah, saya ini ngomong karena saya praktekin. Saya tidak akan terikat dengan HP saya, enggak. Kan saya sering bilang sama saudara, HP saya itu enggak ada rahasia. Tiap hari Ibu Gembala tuh lihat HP saya. Dan saya takut? Enggak. Lihatlah semua di sana. Please, kata orang barat mah. Tapi waktu saya ngomong ini saya sedih. Please, bener enggak saya ngomong ini? Iya. Waktu mereka duet, sedih juga saya saudara. Untung ada itunya terjemahan Indonesianya. Ya bisa tahu-tahu dikit lah artinya lihat itu di layar LCD. Kita semua yang mengatur saudara. Saya kasih tahu sama staf saya, jangan sampai saudara terikat dengan media sosial ya.
Apalagi dengar di kuping saya nih, sampai jam 12 malam mainnya. Saya berhentiin pelayanannya. TV aja saya nggak terikat, saudara. Enggak. Boleh tanya orang rumah saya. Saya lihat televisi, kehitung saudara. Paling lagi makan, lihat di TV, lihat hobi saya. Sudah, habis itu masuk lagi saya ke kamar. Apalagi HP saudara. HP ini saya gunakan komunikasi. Lalu kayak begini nih, ada berita gempa bumi. Kan saya ada grupnya. Saya telepon ketua MD-nya, namanya orang Bali dia, Gusti Putu Suarmata. Gusti, gimana kamu? Duh saya sakit Kemarin habis jalanin kirap obor, saya kena tipes. Memang saya lihat masih batuk, dia masih capek. Ya saya ini kan disaranin nih untuk nanya sama kamu nih di grup. Apa dampak gempa bumi kemarin buat gereja kita, buat jemaat kita. Nanti kamu share ya di grup, karena mereka pengen tahu dan lalu memberi bantuan. Ada beberapa gereja kita katanya, ada beberapa jemaat kita, ya kamu share aja. Nanti kita mau bahas, nanti besok kami rapat MD, di kantor MD. Nanti kamu share, nanti kami bahas bantuan apa. Lalu besok teman saya ketua MD Sulawesi Tengah, karena Sulawesi Tengah ke Sulawesi Barat itu jalan daratnya cuma 8 jam saudara. Jadi enggak gitu jauh. Jadi nanti besok ini dia datang ke Sulawesi Barat, dia buat posko di situ. Kalau deket apalagi kalau memang masih bebas saya juga mau ke sana saudara. Tapi kan sekarang enggak bebas kemana-mana. Jadi teman MD dari Sulawesi Tengah, dia siap meluncur di sana. 8 jam perjalanan lalu buat posko. Lalu saya tanya juga ya di Manado banjirnya, berapa gereja kita lalu kena tanah longsor di Kalimantan Selatan. Nah, saya cuma itu saudara, yang lain enggak saya. Apalagi lihat WA saudara, kalau sudah sampai 50 ke atas, hapus saya langsung sama saya. Jadi ditanya, Pak enggak baca WA-nya? Enggak loh. Yang banyak itu ya saya bilang. Waktu saya lihat banyak aja udah malas saya bacanya, delete aja. Ini aja lah ya tolong ya kalau memang itu panjang-panjang, japri aja saya bilang. Apalagi saya suruh balas saudara, kadang mencetnya salah saya. Benar saya ini mencetnya salah, karena saya cuma ngandalin satu nih. Nah gimana coba, kalau kalian kan begini kan, saya nggak bisa itu. Nggak bisa saya. Nah tapi kan kalau yang pintar kan ini, lalu lihat status orang komentar ini, pintar dia. Iya kan, saya balas bisa berapa menit, tiba-tiba udah muncul tuh balasannya. Lu cepet amat. Yang saya udah biasa, ya udahlah, gue telepon aja lah. Karena dia nungguin jawaban saya, kok lama amat? Ya lah mencetnya susah. Mencetnya susah ya gimana? Ya udah saya telepon aja. Telepon aja saya, kan telepon selesai kan. Daripada nunggu dia, Pak kok Bapak lama ya? Iya saya mencetnya ini belum selesai saya bilang. Ya memang gak bisa saya saudara. Makanya sesungguhnya bukan karena fasilitasnya ada, lengkap. Bukan. Kita semua yang mengatur itu. Kita semua yang mengatur itu. Dan saudara tahu, semua itu bisa berupa panah api si jahat yang diserang dalam pikiran kita. Tapi kalau kita hidup oleh iman, Tuhan katakan, engkau dapat memadamkan semua panah api si jahat yang datang dalam hidupmu. Imanmu seperti air yang memadamkan semua panah api dari si jahat itu. Kita nggak usah lihat ayatnya. Yang terakhir, yang kelima. 1 Yohanes 5 ayat 4 bagian B. Tapi saya bacakan keseluruhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Perhatikan. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Tuhan katakan yang kelima. Orang benar yang hidup oleh iman. Dia bisa mengalahkan dunia. Waktu saya pelajari di sini saudara, dunia di sini maksudnya adalah pertama, ketidakpercayaan kepada Allah.
Dunia di sini arti yang kedua, perlawanan kepada Allah dan segala hukum-hukumnya. Waktu orang benar itu hidup oleh iman, dia berada di tengah-tengah dunia. Dunia di mana banyak yang tidak percaya kepada Allah. Dunia di mana banyak perlawanan kepada Allah dengan segala hukum-hukum Allah. Tuhan katakan orang benar hidup oleh iman. Dia bisakan kalahkan dunia dengan ketidakpercayaannya kepadaku. Dengan perlawanannya kepadaku dengan segala hukum-hukumku. Artinya saudara, kita bisa berada di tengah dunia bersama orang-orang yang tidak percaya. Bersama orang-orang yang menentang Allah dan hukum-hukumnya. Tuhan katakan engkau bisa kalahkan orang-orang tersebut kalau engkau hidup oleh iman. Sebabnya saudara, mari di tahun 2021 ini mulailah dengan hidup oleh iman. Sampai engkau selesaikan sepanjang tahun kalau Tuhan izinkan, hiduplah oleh iman. Kau akan alami janji-janji Tuhan di dalam kehidupanmu. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita renungkan firman yang kita dengar pagi ini. Lalu coba kita evaluasi kehidupan kita. Hidup seperti apa yang kau jalani selama ini? Apa engkau hidup oleh imanmu? Atau engkau hidup bukan dengan imanmu? Firman Tuhan ajar dan nasihatkan kita. Hiduplah oleh iman, maka engkau akan alami janji-janji Tuhan di dalam kehidupanmu. Saya undang Marihot Tampu Bolon maju ke depan sini berdoa. Kita terus menyembah Dia, saudara. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar di pagi hari ini. Yang sudah memberkati kami agar kami kembali Tuhan mengandalkan setiap iman kami. Menjauhkan dari kami ketakutan-ketakutan yang ada pada saat hari-hari ini. Yes. Mampukan kami Tuhan, agar kami terus berserah kepadamu, agar kekuatan yang daripadamu selalu kami andalkan dalam setiap kehidupan kami. Yes. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ya Yesus. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Ya, semakin Kau hurapi dia, semakin Kau pakai lagi, lebih lagi itu. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Jagai lindungi kami Tuhan. Ya, Tibakan kami di rumah kami masing-masing. Kami serahkan sepanjang minggu ini kegiatan kami Tuhan. Ya, Yesus. Usaha pekerjaan kami Tuhan. Ya, Yesus. Kau memberkati jemaat Tuhan yang ada Tuhan. Ya, baik Yesus. Kesehatan, usaha pekerjaan mereka Tuhan. Ya, Tuhan yang menyertai di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur di pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Akhirnya terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat cinta kasih oleh Yesus Kristus, bimbingan dan persekutuan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pulang.